inflamasi biasanya dia akan timbul gejalanya paling sering pada waktu habis beraktivitas atau habis digunakan. Sebaliknya, pada yang jenis inflamasi justru akan timbul pada waktu kita tidak menggunakan atau habis kita beristirahat, dia akan timbul. Dan kemudian biasanya kalau yang artritis non-inflamasi ini tidak ada gejala-gejala yang lain. Nah, kalau pada artritis inflamasi oleh karena ada dasar penyakit autoimun di dalamnya biasanya, ataupun inflamasi yang lain bisa juga tidak selalu dia autoimun, tapi biasanya ada kelainan sistem-sistem yang lain yang bisa terjadi, dan biasanya ada masalah atau kelainan pada pemeriksaan laboratoriumnya. Misalnya CRP-nya akan meningkat ataupun ada anemia, nah itu bisa terjadi pada artritis yang inflamasi. Nah, ini adalah kita bawa dalam tata laksana daripada nyeri sendi, kita harus perhatikan apakah ini suatu kasus monoartritis dan ataukah ini suatu kasus poliartritis. Monoartritis adalah kelainan radang sendi pada satu sendi, dan poliartritis ini adalah lebih dari 5 sendi. Nah, yang monoartritis kalau hanya satu sendi, ada beberapa hal yang kita harus pikirkan. Yang pertama adalah yang paling berbahaya, yaitu septic arthritis, karena infeksi, karena ini merupakan suatu emergensi di bidang rheumatologi. Kemudian yang lain adalah seperti trauma ataupun pada gout atau asam urat. Nah, kasus yang lain adalah poliartritis. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian menemukan kasus-kasus dengan nyeri sendi lebih dari 5 sendi. Makanya yang dipikirkan dalam kasus seperti ini adalah bukan asam urat atau bukan osteoartritis, tapi penyakit-penyakit lain yang mungkin lebih berbahaya ya, seperti misalnya rheumatoid arthritis, lupus, ataupun penyakit-penyakit autoimun yang lain. Nah, ini biasanya gejala utamanya adalah poliartritis. Nah, asam urat bisa menimbulkan poliartritis apabila asam urat atau gout-nya ini sudah kronik. Tapi kalau pada gout akut ini biasanya akan monoartritis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada osteoartritis. Kita ketahui bahwa osteoartritis ini adalah salah satu bentuk artritis non-inflamasi yang paling sering ditemukan dan merupakan penyebab disabilitas yang paling banyak pada orang-orang usia tua ya. Jadi merupakan suatu artritis yang sangat sering kita temukan baik dalam praktek sehari-hari maupun di masyarakat umum. Nah, ada 3 sendi yang paling sering terkena pada osteoartritis, yaitu sendi lutut, sendi hips, dan hands. Jadi ini 3 daerah favorit daripada osteoartritis. Nah, apa yang terjadi pada osteoartritis ini? Ini biasanya yang terjadi primernya itu adalah degradasi daripada kartilago. Meskipun sebenarnya tidak hanya sekedar kartilago saja yang terlibat, kemudian akan terjadi bone remodeling, pembentukan osteofit atau yang disebut dengan tulang baru, dan termasuk juga meskipun dia non-inflamasi, tapi tetap juga terjadi inflamasi pada sinovial, di mana hasil akhir dapat menimbulkan nyeri, kekakuan, bengkak, cairan pada persendian, dan bahkan akan terjadi gangguan fungsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang dokter menegakkan diagnosis daripada osteoartritis? Kita melakukan proses diagnosis berdasarkan suatu kriteria diagnosis. Nah, memang kriteria diagnosis ini yang ada antara lain dari American College of Rheumatology. Ini suatu kriteria yang sudah lama. Jadi, belum ada suatu kriteria baru, tapi ini tetap digunakan untuk proses diagnosis. Nah, ini adalah kriteria diagnosis untuk menegakkan diagnosis OA pada hand, di mana kalau ada OA hand, hal yang paling penting yang kita harus bedakan ini adalah jangan sampai ini adalah suatu rheumatoid arthritis. Nah, kalau kita menegakkan diagnosis menggunakan kriteria ini, kita bisa melihat di sini perbedaan dengan rheumatoid arthritis adalah kalau pada OA ini lebih banyak mengenai distal intervallang joint. Sedangkan kalau pada RA dia lebih banyak mengenai proximal intervallang joint. Jadi ini adalah kriteria yang kita pakai untuk suatu proses diagnosis. Nah, yang kedua, bagaimana dengan osteoartritis hip? Ini adalah kriteria juga. Jadi ada 3 yang akan kita lihat di sini, yaitu ESR-nya dan bagaimana gambaran radiologik daripada hip-nya. Dan dari sini kita kalau punya 2 dari 3 kriteria ini kita sebut dengan OA hip. Nah, di sini kita lihat ada ESR kurang dari 20. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada suatu peningkatan laju endap darah, hati-hati ini bukan
osteoartritis, tapi ada sebab yang lain karena itu merupakan suatu artritis inflamasi. Nah, bagaimana dengan osteoartritis dari lutut? Nah, ini ada juga suatu kriteria, ada banyak kriteria yang kita bisa gunakan, tetapi salah satu yang saya ambil ini yang paling mudah, yaitu ada nyeri lutut dengan paling tidak 3 dari 6. Jadi usia, karena memang usia-usia di atas 50 tahun yang paling banyak terkena, ada kaku yang sebentar saja. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kalau kakunya lama, bahwa itu mungkin bukan OA, mungkin itu sebab yang lain. Kemudian ada krepitasi atau bunyi yang biasanya timbul di lutut pada waktu digerakkan atau pada waktu kita melakukan pemeriksaan. Kemudian kadang-kadang ada nyeri tulang atau ada bone enlargement pada tulang menjadi membesar tulangnya. Dan biasanya kalau OA ini tidak akan teraba hangat. Kalau teraba hangat kita harus memikirkan ada hal yang lain seperti misalnya gout arthritis ataupun misalnya ada infeksi. Nah, ini adalah gejala-gejala yang kita bisa temukan pada pasien-pasien dengan osteoartritis, yaitu nyeri sendi, kaku sendi, kemudian gangguan fungsi, yang ini adalah deformitas sendi atau kelainan bentuk sendi, pembengkakan, dan krepitasi. Kemudian, nah ini yang kita bisa temukan pada waktu pemeriksaan fisik, jadi ada nyeri tekan, kadang-kadang ada cairan atau ada efusi pada sendi, ada pembengkakan daripada tulang yang bisa kita raba, ada krepitasi, ada bunyi pada waktu kita menggerakkan, dan kalau lanjut bisa terjadi joint deformity atau kelainan bentuk sendi. Nah, ini kurang lebih yang terjadi pada pasien-pasien dengan osteoartritis. Kita ketahui kelainan primernya itu pada cartilage. Jadi pada cartilage-nya akan mengalami gangguan, tapi ternyata tidak hanya sampai pada cartilage aja, terjadi juga inflamasi pada sinovium, kemudian terjadi pembentukan tulang baru atau yang kita sebut taji di sini, yaitu yang kita sebut dengan osteofit. Ini adalah suatu pembentukan tulang baru, di mana kemudian hasil akhirnya bisa terjadi penyempitan celah sendi, dan kadang-kadang bisa terbentuk juga cairan di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa sampai saat ini untuk penata laksanaan daripada osteoartritis, kita belum memiliki suatu obat atau belum ditemukan suatu obat yang dikatakan bisa menyembuhkan osteoartritis ini. Jadi saat ini tata laksana kami ini ada 3 tahapan, yaitu non-pharmacological therapy dengan menggunakan farmakologi dan surgical approach pada kondisi-kondisi tertentu. Dan tentunya tujuan daripada pengobatan kita adalah untuk mengatasi nyerinya, sehingga dengan demikian kita bisa memperbaiki mobilitas dan kualitas hidup daripada pasien. Nah, ini adalah pilihan-pilihan terapi baik pada osteoartritis mild, kemudian severe. Di sini ada metode-metode yang kita bisa gunakan untuk tata laksana, di mana sebenarnya yang kita penting untuk perhatikan di sini bahwa terapi non-pharmacological ini sangat-sangat penting dan memegang suatu peranan yang penting dalam perbaikan nyeri untuk pasien-pasien OA kita, di mana kita menganjurkan untuk melakukan exercise yang benar, menurunkan berat badan. Dan oleh karena ini merupakan suatu nyeri kronik, sehingga intervensi psikososial ini juga penting. Dan ini juga penting untuk memperhatikan alat-alat bantu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Nah, kemudian bagaimana dengan terapi farmakologikal? Ini ada beberapa obat-obatan yang nanti akan saya bahas selanjutnya, mulai dari paracetamol, NSAID, kemudian tramadol, dan injeksi intraartikuler yang kita bisa berikan antara lain kortikosteroid. Nah, ini adalah surgical yang biasa kita lakukan pada kondisi-kondisi OA yang berat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu rekomendasi yang ada, yaitu rekomendasi dari American College of Rheumatology tentang manajemen daripada osteoartritis dari hand, head, hip, and knee. Nah, di sini kita bisa melihat rekomendasi ini. Nah, kembali ternyata rekomendasi dari American College of Rheumatology untuk OA lutut ini tidak sekedar membahas hanya suatu pengobatan medikamentosa saja, tapi ternyata pendekatan fisikal, psikososial, mind and body ini sangat penting. Sehingga salah satu yang strongly recommended pada recommendation ini untuk penanganan OA lutut adalah exercise, kemudian self-management di sini penting, kemudian weight loss. Nah, ini sangat penting sekali pada pasien-pasien dengan OA. Kita harus menganjurkan untuk punya berat badan yang ideal.
Kemudian yang lain ini adalah olahraga tai chi, itu juga direkomendasikan, dan penggunaan alat-alat bantu yang kita mungkin bisa bekerja sama dengan dokter bagian rehabilitasi medik. Nah, bagaimana dengan pharmacological approach pada